Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayaldi dari kelas 3 PIR dengan nomor NIM 2011-03-2007. Baik, saya akan membacakan PowerPoint tentang etika dan hukum dalam bisnis, dosen pengampu Insinyur Damahendra STMT IPCSD. Baik, etika dan hukum dalam bisnis. Etika sebagai state of the art hukumnya itu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Yang kedua, hukum akan mengkodifikasikan harapan dan etika melaksanakan kegiatan bisnis. Yang ketiga, pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan tak sadar hukuman. Selanjutnya, etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pembentukan etika bisnis dan sesuai dengan kondisi bangsa. Yang kedua, penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai Pancasila dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. Yang ketiga, memberikan perlindungan pada usaha mikro kecil khususnya. Aliran dalam etika. Yang pertama, aliran utilitarisme. Baik atau buruk, setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkatan kesenangan atau kebahagiaan dan memanfaatkan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi. Baik atau buruk, setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber nilai etika terdiri dari 4. Yang pertama ada agama, filosofi, ketiga ada pengalaman dan perkembangan budaya, yang keempat ada hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat, kaidah, dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum. Pengertian bisnis. Yang pertama ada keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, dan disewakan. Yang kedua, dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental, yaitu menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Yang kedua, tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum. Yang ketiga, penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia. Sistem hukum yang kedua yaitu Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan ADM diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Yang ketiga, ada hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sering disebut sebagai case law. Hukum yang ketiga yaitu hukum adat. Hukum adat terbagi 2. Yang pertama bisa disebut bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua itu merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, contoh hukum agraria. Yang keempat itu sistem hukum Islam. Baik, kaidah atau norma dalam kehidupan masyarakat yang ada 4, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah kehukuman. Pengertian hukum bisnis yaitu seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Hukum sebagai sarana atau alat penguasa social control yang efektif untuk mengadilkan praktis bisnis yang tidak sehat. Yang keduanya, bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum.
Tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum, bukannya sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Baik, pemahaman tentang bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seseorang pengusaha, antara lain, yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Yang kedua, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang keempat, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lainnya. Baik, landasan hukum bisnis, landasan ideal Pancasila, landasan konstitusi Undang-Undang 1945 pasal 33, pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukumnya lainnya yang pertama hukum perdata, hukum pidana, UU perpajakan dan peraturan pelaksananya. Tujuan dan fungsi hukum, apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yang pertama ada ketertiban, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kepastian. Fungsi hukum yaitu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Itu sarana penciptakannya yaitu yang pertama ada ketertiban, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kepastian. Dan selanjutnya pentingnya pengadaan hukum dalam kegiatan bisnis. Cara mengetahuinya dan menerapkan hukum yaitu mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Yang kedua, hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktis bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum yang pertama adalah social control, yang kedua adalah social engineering. Perlunya pemahaman hukum agar terlindungi dari praktik bisnis curang. Yang pertama, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama, artinya tidak ada pengecualian. Yang kedua, memperhatikan pemberitaan media massa tentang UU. Yang ketiga ada UU yang sudah disahkan saja tidak cukup. Yang keempat, mengetahui beberapa UU yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau koran yang memaparkan UU dan atau peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari 1. Manusia atau orang, 2. Badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, benda dan tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga penjaminan dan peralihan hak. Yang pertama ada lembaga gadai, yang kedua fidusia, yang ketiga hak tanggupan, yang ketiga APHT, bisa disebut akta pemberian hak tanggupan. Materi perikatan, pengertiannya itu pengertian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan, yang pertama adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Yang kedua adanya pihak-pihak disebut atau debitur dan kreditur. Yang ketiga adanya prestasi, yaitu pertama berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu. Sumber perikatan yang pertama ada ketetapan undang-undang, yang kedua perjanjian. Pengertian perjanjian yaitu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk perjanjian terbagi dua, yang pertama ada tertulis dan tidak tertulis. Asal perjanjian bisa kita lihat di slide ini. Selanjutnya syarat-syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, 1. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak. 2. Pihak dinyatakan cakap hukum. 3. Objeknya tertentu.
4. Adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif. 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Macam-macam perjanjian. Ada 3, yaitu perjanjian konsensus, perjanjian formal, perjanjian real. Perjanjian yang diatur luar KUHP Perdata ada yang pertama ada perjanjian sewa beli atau leasing, yang ketiga ada perjanjian joint venture, yang keempat ada perjanjian waralata, yang keempat dan lain-lain. Perjanjian baku bisa atau disebut standar kontrak adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku, yang pertama ada isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. Yang kedua, debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Yang ketiga, debitur cenderung untuk menemani isi kontrak karena kebutuhan. Yang keempat, dibuat secara tertulis. Yang kelima, formal, dipersiapkan terlebih dahulu isi dan formatnya. Contoh perjanjian baku yaitu perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Once prestasi bisa disebut dengan perbuatan ingkar janji. Bentuk once prestasi yang pertama ada tidak melakukan apa yang telah disanggupinya. Yang kedua, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagai mestinya. Yang ketiga, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.